Sip, seperti di video ke nol, Wira cerita bahwa ada alurnya ya, ada role di data science, business analyst, data scientist, itu udah Wira ceritain di video ke nol, supaya kita belajar juga dari sisi software engineering, atau kalau kita sebagai modeling itu berarti ML engineering gitu ya. Wira akan ngajarin cara untuk ngebungkus ini semua dalam bentuk kelas gitu. Nah, waktu itu kan Wira udah pernah ajarin kelas ya di course-nya yang transisi ke deep learning, course 5 itu kalau nggak salah. Jadi silakan kita coba buat sebuah kelas namanya recommender system. Okay. Recommender system, kita akan inisialisasi, berarti input kita apa? Input kita adalah sebuah data frame ya, atau data file gitu, data file CSV yang ini akan menjadi data frame kita. Okay. pd.read csv data. Jadi memang biasa kalau mau gampangnya, code aja dulu semua seperti di atas ini kayak prototype, baru dibungkus di akhir. Oke, dibungkus jadi sebuah kelas gitu ya, yang nanti bisa diimport sama orang, jadi lebih rapi. Nah itulah ML engineering ya, supaya code-nya enak dibaca, rapi, maintainable. Oke, Wira mau kalau bisa, anggaplah kita kayak buat scikit-learn gitu ya. Scikit-learn enak banget ya. SVM sama dengan SVM. Terus nanti tinggal masukin, kebetulan ini bla bla bla, baru nanti svm.fit gitu. Nah, Wira mau kalau recommendation system berarti ya model.recommend gitu ya. .recommend. Berarti di sini Wira akan define recommend. Oke, di mana inputnya tentunya adalah, nah itu tadi yang sudah kita code di atas ya. Inputnya ada genre, durasi, year, sama top K. Oke. Nah itulah kenapa lebih enak memang code dulu baru dibungkus gitu. Jadi udah clear kan, udah jelas, kita tinggal bungkus. Genre, duration, year, sama top K. Top K-nya bahkan itu mending dari sisi kita ya, default let's say top 10 gitu. Top 10. Tapi kalau genre, duration itu input saja. Jadi by default kita mungkin bisa namain none, tidak ada gitu. Karena nggak bisa kita paksain orang harus input semua ini kan ya. Kalau orang misalkan saya mau year-nya gak usah difilter, saya terserah deh mau all time best movie ya, top 10 all time movies gitu. Kan ada ya orang yang seperti itu gitu, yang film-film lama pun mau ditonton gitu. Jadi ya kita nggak bisa paksain kayak dia harus input year, kita harus bisa ngefilter juga walaupun none. Berarti caranya gimana? Gitu ya. Kita siapin function lain yang namanya demographic filter. Oke. Supaya nanti di sini ketika kita ada df self.df.copy, kita langsung tinggal di filter aja, df sama dengan self.filter si data frame kita berdasarkan ini semua. Oke. Genre-nya adalah genre, duration-nya adalah duration, year-nya adalah year gitu. Oke. Oke, ini masukin sini. Setelah difilter, kita mau dapat IMDb score kan ya, berarti df sama dengan self dot, let's say kita namain compute IMDb db score. Masukin lagi data frame kita. Berarti kita butuh fungsi lain di bawah sini, define compute IMDb score ya. Jadi itu kita ya ini kenapa Wira bilang software engineering itu semacam ada seninya gitu ya. Ada seninya, ada style masing-masing orang, bahkan di tiap company kadang udah ada SOP-nya. Bahkan tiap bahasa pemrograman kadang sudah ada SOP-nya gitu biar lebih terarah gitu ya. Compute IMDb score itu inputnya adalah df, kuantilnya by default kita 0,9 saja. Dan ini code-nya kita sudah ada semua. Ini ya IMDb score, tinggal di copy. Oke.
Kemudian demographic filter, code-nya juga sudah ada di atas tadi. Kita nge-filter itu ya. Ini Wira copy. Yang dot head-nya nggak usah ya, karena itu kan pas di Jupyter aja. Pada saat kita udah ngebungkus, nggak ada lagi kita lihat-lihat ini, nggak ada ditampilin lagi, buang gitu. Oke. Nah ini karena kita ada yang bentuknya none gitu, jadi nggak usah difilter, kita harus ngecek satu-satu gitu. Cara ngecek satu-satunya kayak gini nih. Jika genre is not none, tidak kosong, oke, baru Wira filter genrenya gitu. DF sama dengan DF di mana genre ini. Gitu. Cek lagi, jika durasinya is not none, baru filter durasinya gitu ya. Karena kalau tadi kan kita langsung filter semua karena asumsinya orang wajib input. Sekarang kita kalau bisa lebih baik lah sama user kita, tidak diwajibkan untuk input. Kalau dikasih kosong ya udah asumsinya tidak usah difilter. All time gitu ya, all time best movie of millennial gitu. If year is not none, maka ini dia, df sama dengan df.releaseYear filter. Gitu deh. Baru kita tinggal keluarin return df yang paling akhir yang udah ke filter itu semua. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak tentang ngebungkus seperti ini? Yang kayak gini juga butuh jam terbang juga ya gitu. Semakin sering nanti semakin ketemu mana yang nggak enak, nggak nyaman atau nggak efisien gitu. Jadi lama-lama ya ini software engineer ini nanti kita bisa belajar bahwa oh lebih enak diginiin, oh lebih enak digituin gitu. Nah itu seninya ya gitu. Hal yang menarik di sini coba perhatikan, di sini kita nggak ada kepakai data frame self kita ini kan ya. Kita itu minta ini kita minta input gitu ya, minta input data frame supaya nanti difilter, nanti dikeluarin balik gitu. Sehingga karena nggak ada self, okay, jadi biasa kan kita di depannya wajib ada self ya. Sedangkan di sini kita nggak butuh self gitu. Artinya ini fungsi terpisah, tidak ada hubungannya sama sekali sama kelas kita ini, oke, nggak ada hubungannya sama self gitu. Tapi Wira tetap mau ngebungkus di dalam recommended system. Nah, caranya itu kita tulis sebagai static method gitu ya. Static method artinya ini adalah fungsi yang memang sebenarnya nggak butuh self, tapi Wira mau tetap dibungkus di dalam gitu. Kalau nggak mau bungkus dalam ya udah ini fungsinya kayak gini aja di luar. Dan udah, ini fungsi baru, fungsi terpisah gitu. Oke. Nah, itu bebas mau di luar atau dibungkus di dalam. Again, itulah software engineering, mana yang kira-kira lebih enak dibaca, mana yang lebih di maintainable ya gitu. Kalau menurut Wira, karena ini fungsi-fungsi untuk recommend ini dan tidak dipakai di mana-mana yang lain, mending Wira tetap masukin ke dalam. Seakan-akan ya ini fungsi yang memang khusus untuk recommender system ini gitu. Makanya Wira lebih prefer pakai ini static method ya. Itu ya, jadinya agak ambigu ya, karena definisi rapi tiap orang itu beda gitu. Oke. Setelah di filter demografinya, di compute score-nya, ya udah tinggal sorting kan ya. Sorting itu code-nya ini. Ini mungkin kita bisa lebih pendek, namain aja result gitu. Pokoknya selama masih enak dibaca, itu udah oke ya. Ingat, prinsip dari software engineering itu, code lebih sering dibaca dibanding diketik ya. Ketik paling cuman sekali ini, next time orang lebih banyak ngebaca code kita gitu. Jadi kalau bisa variabelnya yang seintuitif mungkin gitu. Mungkin teman-teman kayak lihat, ini kenapa nama fungsinya panjang banget Wir? Kenapa enggak score aja gitu? Karena itu Wira takut 1 tahun kemudian pada saat Wira balik ke code ini, Wira udah lupa gitu.
Jadi kalau bisa se-eksplisit mungkin aja, biar begitu baca langsung tahu, oh ini adalah menghitung IMDb score gitu. Oke. Gak usah malu fungsinya panjang-panjang, yang penting bisa dibaca. Karena code lebih sering dibaca dibanding diketik. Oke, short value, food average. Nah ini bahkan kalau disambung-sambung ke kanan ini bisa bahkan lebih eksplisit aja, result sama dengan result.head kayak gini. Oke. Again, karena supaya lebih enak dibaca step by step. Step 1 ngapain, step 2 ngapain, step 3 ngapain, jadi jelas. Supaya nanti ketika kita balik lagi ke code ini 1 tahun kemudian, kita nggak lupa apa sih yang kita code gitu. Oke. Itulah kenapa kita melakukan software engineering, atau kalau di machine learning itu namanya ML engineering gitu. Oke, kita run. Ups, ada lupa titik 2 di sini. Oke. Nah, bayangin kalau kita langsung code ini tanpa nyoba-nyoba seperti di atas ini, bahayanya nanti adalah kita nggak ada gambaran ya, jadi buta, malah code kita nanti berantakan gitu. Nah, code kita bisa lebih rapi karena kita udah nyoba-nyoba dulu, prototyping dulu. Baru sekarang nih kita coba tes ya. Nah, jalan nggak nih bungkusan kita gitu. Rexis sama dengan recommendation system. Datanya ini kan ya, datang dari data/demographic.csv. Nah ini nanti software engineer bergantung lagi ya company-nya. Kalau datanya disimpan di database, berarti ya ini kita nggak bisa pakai pandas kayak gini gitu. Dan kita harus bungkus lagi gimana caranya supaya bisa baca datanya dari database gitu, dan lain-lain gitu ya. Oke. Tes Rexis.recommend. Shift tab. Dia minta apa saja, Genrenya Wira mau animation dan misalkan family. Oke, family. Durationnya misalkan 60 sampai 150 kayak tadi ya, 2 jam lebih Wira nggak masalah gitu. Year, mungkin Wira mau film yang agak baru, 2015 sampai 2020 atau 2019. Finally, top K-nya top 20 atau ya default aja deh top 10 ya, jadi Wira nggak sentuh. Mudah-mudahan code kita jalan. Nah, it works. Artinya apa? Code yang recommendation system ini tinggal disimpan ke file .py gitu. Sehingga code kita apa nanti? 2 baris doang. Oke, 2 baris code. Rapi gitu ya. Rapi. Oke, ini ada film Inside Out ya, Zootopia, Moana, Finding Dory, Sing, Minion, sama Secret Life of Pets gitu. Oke deh, mengenai sedikit ML engineering untuk ngebungkus itu semua, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini Wira copy code file ya. Pada dasarnya sebenarnya code-nya sama kan ya, tinggal kita susun. Makanya Wira istilahnya itu dibungkus gitu ya gitu. Karena code-nya persis sama code yang di atas-atas kita tadi. Sekarang bedanya kita code-nya nggak perlu sepanjang ini sampai berapa panjang gini. Tapi kita rapiin kan ya, kita bungkus lah jadi seperti ini. Dan kalau seperti ini kan ketika kita kasih ke orang pakainya lebih mudah ya, tinggal 2 baris code. Gitu. Tinggal 2 baris code. Ya itulah ML engineering, software engineering secara umum. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Wira rasa sudah cukup ya untuk demographic filtering. Jadi fokusnya sebenarnya lebih ke formulanya nanti yang beda-beda. Dan filteringnya, apa yang mau difilter itulah yang beda-beda gitu. Untuk sekarang kita udah bisa lanjut aja ke filtering yang lain ya gitu. Oke.